مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Kita melanjutkan pembukaan kitab baru, yaitu kitab Tanbihul Gaul al-Hathith fi Syarhi Lubabil Hadith, karangan Imam Al-Sayuti, disyarahkan oleh Imam Nawawi. Dengan 40 hadis, beliau membahasnya. Di dalam hadis-hadis ini ada 40 bab, satu bab 10 hadis, jadi isinya 400 hadis. 400 hadis. Kita masing di dalam isi kitab atau yang disebut ya, apa yang akan dibahas dari bab ke bab, yang 40 bab tersebut. Bab pertama, bagaimana nanti akan terbahas tentang fadilah ilmu dan ulama. Sudah kita lewati. Bab yang kedua, fadilah la ilaha illallah. Tadi fadilah ilmu, begitu besarnya ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, Al-Quran, yang diberikan dengan hadis qudsi, yang diberikan daripada kata-kata Nabi Muhammad, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikembangkan kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, menjadi ilmu syariat, ilmu agama, ilmu yang menjadi dasar-dasar Al-Quran dan hadis. Itulah ilmu. Orangnya yang mengemban ilmu, yang menghafal ilmu, yang mengamalkan ilmu, yang menyebarkan ilmu, ulama. Maka dia besar fadilahnya, besar kedudukannya, al-ilmu wal ulama. Yang kedua, fadilah la ilaha illallah. Besar sekali kalimat tauhid, kalimatul ikhlas, kalimatul buwah, kalimatul Islam, syahadat la ilaha illallah. Sampai kita mati kita membawa syahadat. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal. Yang ketiga, fadilah bismillahirrahmanirrahim. Kalimat yang mahal, yang di dalamnya ada 3 asmaul husna yang paling mulia. Ya Allah, bismillah, Allah ar-Rahman ar-Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kita panggil nama-nama tersebut dengan bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada kupasnya di dalam bab-bab yang akan datang. Fadilah salawat kepada Nabi yang tidak ada teranya. Fadilah salawat luar biasa. Salawat kepada Nabi kita enggak ada hingga seseorang banyak berselawat, tidak ada riaknya, tidak ada ditolaknya. Salawat kepada Nabi kita Muhammad. Kalau kita beramal yang lain masih ditolak karena kita syirik kepada Allah. Tapi kepada salawat kepada Nabi, Allah perintahin, innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi. Itu juga sudah dibahas, yaitu apabila seseorang berkumpul di satu majlis, tidak ada yang berselawat kepada Nabi kita, ya, dan bubar dari tempat itu nggak ada yang berselawat, maka tempat itu bau seperti ada bangkai. Ya. Nah, bab yang kelima, fadilatul iman. Bagaimana iman di lubuk hati kita, iman menjadi penerang hati kita, tauhid kepada Allah, mengesahkan Allah, akidah yang murni, iman kepada Allah, keyakinan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang membawa kita al-mautu 'alal iman. Ya, minta mati kita membawa alal iman, maut ala dinil Islam wal iman bila mihnah wal imtihan. Ya, yang mana jangan sampai diazab, jangan sampai kita disiksa dengan sebab kita mati tidak membawa iman. Karena di dalam hadis Rasulullah, nanti di akhir zaman, ya, sayati akhir zaman yamutuna bighairi iman, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Orang-orang mati nanti keluar dari dunia tidak membawa iman. Na'udzubillah min. Bab yang ke-6, bab fadilatul wudu. Wudu mulia sekali. Wudu jangan kita tinggal. Setiap kita sholat ini sudah cukup. Setiap sholat wudu baru. Setiap sholat wudu baru. Setiap sholat wudu baru. Apalagi setiap waktu kita batal, kita berwudu. Fadilahnya seperti fadilah Bilal bin Rabah. Tatkala Rasulullah Isra dan Mi'raj, Rasulullah mendengar di depannya atau di belakangnya langkahan trompanya Bilal. Ditanya, wahai Bilal, aku dengar trompamu di dalam syurga, apa amalanmu ya Bilal? Dibilang, setiap aku batal, aku berwudu dan aku sembahyang sunnatul wudu. Sunnatul
wudu dan aku berdoa kepada Allah. Itu pahalanya wudu. Nanti kita mendapatkan hasanat dari air wudu. Bahkan begitu juga dari wudu itu kita dapat cahaya, dapat syafaat wudu tersebut, memanjangkan umur, mensehatkan badan, ya, memurahkan rezeki wudu itu. Menjaga senjata buat kita. Al-wudu silahul mu'min. Nah, itu bab yang ke berapa? Ke-6. Sekarang bab yang ke-7, siwak. Kita tadi bab ke berapa? 8 ya. Bab yang ke-7 siwak, ya. Nabi kita diperintahkan oleh Allah untuk bersiwak, ya. Nabi dan umatnya, tetapi Nabi tidak mewajibkan kepada umatnya. Kita disunnahin bersiwak. Nabi wajib bersiwak. Ya, siwak itu membersihkan mulut dari bau-bauan gigi dan bau-bauan perut untuk menghadap Allah, wangi dengan wangi-wangian siwak yang disukai oleh malaikat. Begitu juga siwak membersihkan kotoran gigi dan seterusnya. Begitu juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga menghilangkan penyakit-penyakit, memanjangkan umur, siwak juga, ya. Itu semuanya fadilah-fadilah siwak sudah mendapatkan pahala 70 kali lipat dengan orang yang enggak bersiwak. Kita pakai siwak mendapatkan 70 kali lipat yang enggak bersiwak. Kita sembahyang 2 rakaat bersiwak sama dengan orang sembahyang 70 kali lipat. Itu nanti akan dibahas satu-satu hadisnya. Dan sampai ini hari, ini malam babnya ke-8. Apa? Fadilatul azan. Azan kita suka-suka remehkan. Suka-suka kita lengah dengan azan, enggak dengerin, enggak jawab, enggak baca doanya. Ya Allah. Kalau baca doanya, kita baca jawabannya satu demi satu. Sebelumnya kita gembira, ya Allah, inilah datangnya waktu azan panggilanmu. Hadir waktu salatmu, aku akan datangi masjid, aku akan ingin salat berjamaah. Nabi berdoa itu. Ampunin dosa-dosaku, jauhkan aku dari neraka, masukkan aku ke dalam syurga. Itu baru berhasil, baru menjawab Allahu Akbar sampai la haula wala quwata illa billah lillahi ala salat, sampai Allahu Akbar la ilaha illallah, sampai doa Allah merabbah hadhihi da'watit, sampai habis dapat syafaatnya Rasulullah. Cuman doa azan doang dapat syafaat Rasulullah, masa enggak mau kita? Udah gitu ada sunnah lagi membaca doa 5 kali, sekurang-kurangnya 3 kali, Rabbighfirli wali wa. Siapa yang membacanya kepada orang tuanya setiap azan diampunin orang tuanya dalam kubur. Ini kitab Matjar Rabih. Kalau kita membaca Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli, yakinin itu pas lagi azan kita baca 5 kali, jangan 3, 5 kali, sehari jadi 25 kali. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma. Diampunin dosa abah kita, diangkat dari derajat yang rendah. Kalau di orang yang sudah tinggi, naik lagi derajatnya. Kalau dosanya banyak, orang tua itu diampunin sama anaknya. Istighfar anaknya di dunia. Di antaranya azan. Bilal dibilangin sama Rasulullah, Bilal, kalau engkau azan pelan-pelan, jangan terburu-buru. Ya. Kalau engkau qamat yang jelas ucapannya, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Sekarang kita pretelin azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu. Suka syahadu. Ada syahadu. Jangan asyhadu. Tukang azan suka-suka apa? Syahadu Allah, syahadu Allah. Enggak ada alif. Alifnya mesti ada tuh. Alifnya mesti diucapin. Tukang azan suka sembarangan aja. Syahadu Allah, syahadu Allah, asyhadu. Ada apa? Seperti assalamualaikum. Assalamualaikum. Enggak sah. Kalau ilmu fikih. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. 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 Enggak sah. Enggak belajar deh. Enggak ngerti ilmu fikih. Itu juga walaupun azan sunnah, enggak wajib. Kalau sholat wajib belajar. Azan dia begitu terus, nggak apa-apa, nggak dosa, cuman nggak lengkap. Syahadu alla ilaha, syahadu alla ilaha illallah. Di masjid sono, di masjid, syahadu alla, syahadu alla, asyhadu,
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau di subuh apa? As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairun minan naum. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu Allahumma al-maqama al-mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Rabbighfir li wa li walidayya, rabbighfir li wa li walidayya, rabbighfir li wa walidayya, rabbighfir li wa walidayya, rabbighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Tambahan dari hadis ke hadis dari kalam ulama, menjawab dan doa setelah azan. Wajabat lahu syafaati, wajib dia mendapat syafaatku. Karena kita minta, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamati sayyidana Muhammadanil wasilah. Ya Allah, dengan panggilan nama, angkat suara azanmu demi pangkatnya engkau di sisi dia, dengan pangkatnya Nabi Muhammad, ya Allah berilah kedudukan Nabi Muhammad sebagai perantara kami. Wasi, orang yang suka bilang nggak boleh kita bertawasul sama Nabi Muhammad. Ya, ente nggak baca azan tiap hari? Ya, kalau di azan dia nggak baca kali. Tanya itu yang azan, tukang azan, kan dia guru. Katanya nggak boleh wasilah sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan Tuhan gitu wasilahnya. Ente sembahyang nggak? Ente azan nggak? Dengar azan nggak? Baca doa nggak azan? Ngapa baca doa azan? So, si alim itu ngomongin, wa ati sayyidana al-Muhammad al-wasilah. Cukup deh tuh. Jangan kita berdebat panjang. Ente baca doa azan nggak? Baca. Apa baca? Ayo belajar. Kita ajain tuh aja. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati wa salatil ati sayyidana Muhammadanil wasilata. Cukup itu tuh. Nanti udah wasilahnya ada di tangan Nabi Muhammad, dia langsung menghadap kepada Allah untuk umatnya syafaat. Ente percaya nggak syafaat Nabi Muhammad? Oh, kalau nggak percaya udah biarin deh. Udah nggak percaya syafaat, udah nggak percaya wasilah, jangan ribut sama kita. Ente sendiri lakum dinukum. Susah kalau kita masih maksain juga. Hah? Kalau maksain juga susah. Orang sejuta umat, masing dia satu menang dia. Nggak bisa menang dia sendiri. Kalau ente nggak percaya syafaat Nabi ya susah. Kita nggak mau doain Nabi menjadi wasilah kita antara manusia dengan Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya Allah, hamba satu-satunya pilihan Allah yang diterima permintaannya, nggak ditolak segala-galanya. Yang Allah dengan malaikat ini berselawat sejuta, semiliar, setriliun malaikat selawat. Satu aja malaikat selawat begitu udah cukup. Apalagi semuanya malaikat. Nggak cukup, Allah aja berselawat udah cukup. Kalau udah Allah yang berselawat cukup nggak? Nggak penting malaikat-malaikat. Kepada siapa itu Allah berselawat? Nabi kita Muhammad. Waduh, ini luar biasa ini. Ya? Allahumma sholli wa sallim. Wahai Bilal, hadis yang ke-8 di dalam fadilah azan. Kalau engkau membaca azan, ya pelan-pelan, satu kalimat. Wa idza agamta fahruz. Kalau engkau sudah qomat, cepetin. Waj'al baina adzanika wa iqamatika qadra ma yafrughul akilu min aklih. Jarakin antara azan dengan qomat seperti orang makan sampai habis. Kalau kita makan 5 menit cukup. 7 menit cukup. 10 menit cukup. 15 menit cukup. Ya, ambil deh tuh. Perumpamaan makan siang 15 menit deh. Makan asar misalnya, antara asar dia makan 15 menit, antara maghrib sedikit korma, air, bubur 5 menit, 7 menit, 10 menit, jangan terlalu lama. Begitu jarak-jarak yang Nabi julukkan dengan sekedar seseorang selesai makan dan minumnya, selesai cukup. Ya, nggak perlu terlalu kelamaan. Ya. Antara azan dan qomatmu seperti jarak antara seorang makan dari makanannya. Ini riwayat Imam Tirmidzi.
Dan antara azan dan qomat, doa nggak ditolak sama Allah. Jangan bercanda. Orang lagi qomat dan bercanda di shop. Ngobrol. Udah di shop masih bercanda. Udah nggak waktu bercanda, udah nggak waktu ngobrol, udah nggak waktu kenal orang. Kalau udah azan, nama qomat udah nggak kenal orang. Kenapa? Dengerin azan, sampai jawaban azan, sampai doa-doa azan, sampai jangan ngobrol. Kalau ngobrol hilang. Alhamdulillah doa kita nggak diterima karena kita sia-siain waktunya. Waktu azan sampai qomat jangan ngomong, jangan bicara, jangan selaman. Khusyuk. Waktu itu lagi apa? Doa nggak ditolak. Doa nggak ditolak. Ente mau waktu ente diambil sama orang? Jangan mau, ane lagi minta sama Allah nih, ada lagi permintaan. Ente gangguan nih. Ngajak ngomong, nih ngajak ngomong dia. Ente punya waktu sebentar. Dibilangin Nabi, jarak azan dan qomat waktunya ijabatud doa. Lagi diterima doa kita. Doaun la turad. Beberapa hadis, doaun la turad. Doa yang nggak ditolak. Di mana? Antara jarak azan. Banyak doanya Nabi. Doanya Nabi banyak. Allahumma bihaqqi sa'ilina ilaik, bihaqqi raghibina alaik, bihaqqi man syahada ilaik. Ilahi tamma nurak fahadait falakal hamd wa basatta rizqak fa'atait falakal hamd. Rabbana wajhuka a'dhamul wujuh, jahuka a'dhamul jah, atiyatuka afdhalul atiyah. Antara doa salat asar doa sendiri, antara maghrib doa sendiri. Allahumma hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik wa huduru salatik maghrib. Isya begitu juga agama Allah ma'adamat as-samawati wal ardh waj'alni min salihi ahliha. A'tini afdhala ma tu'ti bihi ibadika as-salihun. Doa-doa antara azan dan qomat. Subuh lain lagi. Allahumma syukr rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma' biha shamli wa tulmu biha sya'athi wa turuddu biha ulwati wa tuslih. Doa itu semuanya munjarab, doa yang manjur yang Nabi baca antara selingan salat subuh, selingan salat zuhur, selingan salat asar, selingan salat maghrib, selingan salat isya. Ada di kitab-kitab. Lalu itu dibilang sama Nabi, kalau engkau berdoa enggak ditolak. Waktu ijabah. Kita enggak punya waktu ijabah, ada antara azan dan qomat. Maka jangan-jangan bercanda, udah di shop masih bercanda, masih ngobrol, masih ketawa. Ya Allah, malu gitu. Dari azan udah nggak ada yang kenal orang, nggak ada membuang waktu karena mahal buat kita. Kita lagi perlu sama Allah, kita lagi butuh sama Allah. Mendingan ngobrol apa mendingan minta sama Allah? Ngapain kita nggak ada kepentingan buat dia, nggak bisa lulusin hajat kita. Kita minta sama Allah yang lulusin hajat kita. Yang ngampunin dosa kita antara azan dan qomat. Baca-baca doa-doanya. Nggak bisa baca doa, apa aja kita minta sama Allah. Katanya doa, nggak dijelasin doa apa aja diterima sama Allah. Begitu fadilahnya azan dan qomat. Yang ke-9, dalam fi fadilati salatil jamaah. Nanti akan dibahas nih, ini baru permukaan nih. Baru apa ya? Baru isi kitab namanya. Baru isi, nanti dibahas lagi satu bab ini 10 hadis. Satu bab 10 hadis. Satu bab 10 hadis. Sekarang baru bab yang ke-10. Baru bab yang ke-10, belum 40. Nanti baru dikupas sama dia. Ini baru pembukaan dari langsung pengarangnya. Nanti disyarahkan oleh Imam Nawawi, yaitu Imam Sayuti yang mengarang ringkas, dikupas, dibentangkan oleh Imam Nawawi 40 jadi 400 hadis. Masya Allah. Ulama pintar-pintar ya. Apa hadis di dalam fadilah salatul Jumu'ah? Ini yang kemarin di corona nih. Kita kalau inget-inget tahun kemarin dibodohin kita. Dibodohin kita. Nyesel kita. Nggak sholat Jumat bagus aja jangan sampai 3. Banyak kan ada yang sebulan nggak sholat Jumat. Ada yang 2 bulan nggak sholat Jumat. Waduh, gimana tuh? Yang ngebohongin itu yang dosanya. Siapa itu yang di atas tuh? Yang nutup masjid yang dosa itu. Nggak pernah Nabi dari zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in sampai terakhir nggak ada yang berhenti sholat Jumat. Nggak ada yang nutup sholat Jumat. Semua ini zaman doang. Gila ya nggak tuh? Kita dibohong, dihantuin. Itu mulainya dari bulan Sya'ban tuh. Datangi penyakit di bulan, aneh ingat banget, bulan sampai penutupan pengajian nggak ada. Mau nutup pengajian nggak ada dulu kan kita kalau ada penutupan. Ntar nih insya Allah bulan akhir Sya'ban atau pertengahan Sya'ban penutupan nih, ulama-ulama senang deh tuh ada penutupan. Murid yang senang sekarang nggak ada penutupan.
awal Syaban nggak boleh sembahyang. Saya mikir 2 minggu, wah nggak bisa, cari anak murid yang berani. Ada bib di sana sembahyang. Alhamdulillah minggu ketiga kita sembahyang. Kenapa? Marah Rasulullah SAW. Siapa yang ninggalin 3 kali Jumat dicap munafik. Oh, lu ini pada munafik semua kita nih. Kenapa? Percaya sama corona, percaya sama penyakit, bukan percaya sama Allah. Yang keluar mati emang, nggak dijamin mati. Keluar mati, keluar sakit, keluar dapat nular, ntar di masjid, waduh. Orang berzikir nggak kena apa-apa, orang yang sholat nggak bakal kena mati juga mati syahid. Menakan mati, kok mati lagi sholat apa nanti di kubur penyakit? Subhanallah, ini susahnya kita nih. Nah ini lihat fadilah Jumat, ini baru 1 hadis, nanti dibahas ke 10. Agar Rasulullah SAW, yaghfirullah lailatul jum'ah li ahli Islam ajma'in. Ini yang mahal. Jarang disebut-sebut ini. Malam Jumat Allah menurunkan ampunannya kepada ahli Islam. Semuanya umat Islam yang beribadah di malam Jumat dari masuknya asar sore. Namanya Masaul Khamis. Sorenya Kemis. Tadi itu. Tadi kan Kamis sore. Itu udah mulai mau masuk apa itu? Masuk malam Jumat. Karena pas maghribnya turun ampunan-ampunan dari malam sampai Isya, sampai tengah malam, sampai subuh, sampai Jumat, sampai asar. Masya Allah. Lailatul Jum'ah, yaghfirullahu lailatul Jum'ah li ahli Islam ajma'in. Ini hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Imam Syuuti nggak salah dia meriwayatkan dan diterjemahin oleh Imam Nawawi. Yang kedua, atadri lima summiya yaumul Jum'ah, dari Salman Al-Farisi. Ditanya sama Rasulullah, kau tahu hai Salman, kenapa dinamain Jumat? Kata Salman, la ya Rasulullah, nggak tahu. Allahu a'lam. Allah dan Rasulnya mengetahui. Kata Nabi, li'anna fi jumi'a abuka Adam. Di situ Allah kumpulkan rohnya, diciptakan Nabi Allah Adam hari Jumat. Tadinya sosok tanah, jadi sebagai benda mati, dimasukkan roh Nabi Allah Adam. Di mana itu? Di hari Jumat. Berkata yang kedua, wahwa ijtima'u qalbi Adam ruhuh. Tadi galab Adam, galab artinya maaf, jadi masing sosok batung, sosok tanah. Sosok tak dikatakan 60 zira Nabi Adam, 60 haste. 60 haste kalau bagi 2 30 meter. Jadi kalau maaf kita bilang patung, masing bentuk tak tanah, bergambar muka, bergambar badan, bergambar kaki. 60 haste, 60 zira, 30 meter kurang lebih. Tatkala dimasukin roh, Adam bangun. Bangun. Pas bangun, bangkis lagi. Tanda manusia. Alhamdulillah. Dia mengucap Alhamdulillah. Nah itu, di hari itu katanya, Adam 40 tahun katanya geletak. Geletak tau ya? Geletak bentuk badan doang. Pas dimasukin roh, dia bangun di hari Jumat. Dan dia langsung bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata yang lain, ijtima' Adam wa Hawa ba'dal firqah fi Arafat, Baitur Rahmah. Bertemunya Adam dan Nabi Adam dengan Siti Hawa setelah 40 tahun juga pisah, turun dari langit, berpisah sama Allah. Nabi Adam diturunin di India, maaf, Siti Hawa di Jeddah. Kota Jeddah sekarang. Dan bertemunya di Arafat di Jabal Rahmah. Jabal Jodoh namanya. Jabal yang Nabi Adam dengan Siti Hawa ketemu lagi turun dari surga. Ya. Itu juga di hari apa ya? Hari Jumat. Begitu juga katanya hari Jumat itu adalah pertemuannya manusia semuanya di dalam sholat berjamaah. Hari Jumat, hari dulu masjid satu. Ingat nggak? Zaman dulu nggak ada masjid-masjid banyak kayak kita sekarang. Ini masjid sono, masjid dulu nggak satu. Orang-orang dulu tuh maunya masjid satu aja udah. Jadi semua orang ke situ. Jadi syiar agama banyak. Syiar agama besar. Ada satu negeri yang masih begitu. Ya. Satu Jumat di masjid saja, satu udah. Nggak ada masjid yang lain, masing musola kalau kita. Ghair jami' namanya. Sekarang dipanggilnya ghair jami'. Artinya nggak pakai masjid, tapi nggak pakai di Jumatin. Semua ke satu tempat. Itu dinamanya
ijtima' ahlul balad. Semua orang kontak berkumpul satu ya, di masjid yang besar. Sekarang Istiqlal gitu. Semuanya ke Istiqlal. Namanya dulu Masjid Agung. Masjid Agung. Masih ada tuh zaman-zaman sultan-sultan kerajaan. Nggak ada masjid kecil, nggak ada dulu. Masjid paling satu deh. Dibesarin tuh masjid. Alun-alun namanya. Adanya masjid yang besar. Nah begitu. Berkumpulnya mereka, umat Islam, di hari tersebut, ya untuk menghormati. Karena di dalam hadis yang lain, hari Jumat itu adalah Idul Mu'minin. Hari raya yang orang-orang yang mereka berwangi-wangian, berpakaian-pakaian baju, berjubah, berimamah, pergi ke masjid dari siang-siang, dari jam 10, jam 11, jam 12. Pulangnya bersalaman, berjabatan, berpelukan. Kayaknya lebaran. Sekarang udah nggak ada tuh. Cabut gitu masing-masing, nafsi-nafsi nyari sendal, keluar udah lari. Dulu lain, subhanallah. Dulu kayaknya syiarnya ada Jumat itu. Ya, orang-orang yang tua-tua masih banyak. Yang di depan soft orang tua, nggak ada anak-anak, nggak boleh anak-anak di depan. Itu sembarangan aja, pakai training di depan. Jumat lagi, nggak ada adab, udah susah. Kenapa dia panggil hari Jumat? Nanti juga hari kiamat, hari Jumat Nabi yang nunjukin. Bakal datang hari kiamat, hanya hari Jumat yang diketahui, yang lain nggak ada lagi. Ciri-cirinya banyak, jamnya nggak tahu. Ya. Wahwa yaumul Jumat. Begitu juga nanti di hari kiamat, dikumpulkannya lagi semua dibangkitin di hari Jumat juga. Masya Allah. Apa ayatnya? Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Hari yang Allah mengumpulkan kalian lagi di hari kepertemuan di Jumat. Disitulah orang-orang banyak merugi. Orang-orang banyak yang rugi, banyak yang menyesal. Kenapa dulu gua nggak ibadah? Kenapa aku nggak beriman? Kenapa aku nggak masuk Islam? Kenapa aku nggak taat? Itu pada menyesal. Dzalika yaumut taghabun. Ini yang ibadah sedikit, orang-orang Islam sedikit, yang lain kafir semuanya, musyrik semuanya, Yahudi, Nasrani, yang nggak punya agama banyak banget. Yang sembarangan banyak ateis ini itu banyak di dunia. Islamnya sedikit. Ya sangka Islam banyak, enggak. Islam paling sedikit sebenarnya. Kalau dibandingkan dengan orang kafir lebih banyak kalau dihitung secara menyeluruh dunia, orang non-Islamnya lebih banyak. Naudzubillah min itu ya nanti pada menyesali di hari tersebut. Namanya Yaumut Taghabun di surat Taghabun. Jam berapa sekarang? 7 kurang. Terusin. Al-babul hadi asyar, bab yang ke-11 fi fadilatil masajid. Bab kemuliaan masjid. Masjid ini Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama Allah ciptakan di muka bumi adalah Ka'bah, Masjidil Haram. Awalu baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan. Ya, Allah menciptakan bumi poros langit. Yaitu apa? Baitul Ma'mur. Di atas Baitul Ma'mur, di sini Baitul Ka'bah. Yang mana malaikat-malaikat tawaf di langit. Di Baitul Ma'mur turun ke tawaf ke Mekah. Udah sekali ganti naik, turun, naik 70.000 malaikat. Kayak kemarin corona 2 tahun nggak ada yang mau tawaf. Nggak ada yang dah. Sekarang udah dibuka-bukain beberapa bulan aja, 3 bulan, 4 bulan baru dibuka. Digantiin malaikat, nggak bisa dilihat. Malaikat terus tawaf dari antara Baitul Ma'mur dan Baitullah Al-Haramain atau Baitullah Al-Mukarramah. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Di rumah Allah lah Allah izinkan mengangkat suara azan, mengangkat salat takbir di dalam salat. Diizinkan oleh Allah mengangkat suara di dalam masjid. Berazan, angkat suara. Qomat biar dengar. Orang takbiratul ihram biar didengar. Orang takbir intiqalat biar didengar. Orang berzikir setelah lepas salat biar didengar. Ini jangan masjid katanya ganggu nih masjid, speakernya matiin. Jadi nggak ada masjid jadi dongtar. Itu orang-orang non-Islam semuanya begitu. Dia nggak mau masjid bersuara. Allah yang suruh, Allah yang izinin. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Sebut nama Allah di dalam masjid. Sebut, tinggikan nama Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sahabat-sahabat bilang kami kalau udah lepas sembahyang
Habis salam yang Rasulullah baca yang diangkat suaranya la ilaha illallah wahdahu uzkur ismallah fi. Sebut nama Allah, esakan nama Allah. Ya. Tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu tanda udah selesai salat katanya. Lianna mahalul ibadah, tempatnya ibadah adalah masjid. Tempatnya maksiat pasar. Tempatnya bohong, tempatnya nipu, tempatnya maksiat, tempatnya aurat, tempatnya orang-orang yang riba, namimah dan lain-lain. Tapi tempatnya orang-orang ibadah dan taat adalah masajidullah. Nanti akan dibahas 10 hadis lagi. Baru sampai ke bab yang ke-12, fi fadlatil amaim. Ini dia. Tadi siwak, sekarang imamah sama. Kalau udah memakai siwak di dalam sholat, fadilahnya seperti 70 kali lipat daripada yang enggak berimamah. Waduh, ya. Imamah tapi dengan dasar apa? Dengan dasar ilmu, dengan dasar tawadhu, bukan imamah dengan takabur. Bukan imamah enggak punya ilmu, mesti ada ilmu. Yang ketiga, akhlak dan adab imamah. Enggak boleh sembarangan main imamah ngerokok. Ya, enggak pantas imamah merokok. Imamah melari-larian, bercanda-bercanda, enggak boleh. Imamah waqar. Imamah mesti pelan-pelan, wibawa, tenang. Ini susah, orang pakai imamah pada bercanda. Pakai imamah ketawa-tawa, nggak boleh. Guru-guru kita nggak ngasih imamah, apalagi jubah, apalagi pakaian-pakaian orang-orang tua, kecuali dia udah berumur di atas 40 dan sudah banyak yang dihafal. Ilmu agama, misalnya Al-Quran, udah banyak hafal. Hadis sudah banyak hafal, terutama fikih salat, fikih ibadat, fikih udah hafal, baru dikasih ban pertama. Tahu ban? Kalau main karate kan ada bannya. Masa tahu ban habis yang terakhir? Main karate pakai ban awal dulu, main silat aja deh. Pencak silat ada ban nggak? Apa namanya ban tuh? Tali sabuk, apa? Ikat pinggang, sabuk, mesti ada bannya dulu. Enak aja langsung dia main tinggi. Baru kemarin udah main pakai jubah imam. Suruh baca nggak bisa. Ya, baca maulidnya meleset. Nanti kesian orang yang belajar. Yang belajar tahunan dilewatin sama dia. Tahu-tahu dia udah pakai imam, pakai jenggot, pakai apa. Ini orang yang belajar 10 tahun disusul sama dia sehari. Dipakai baju imam, dipakai tongkat, dipakai. Ya Allah, bacanya belepetan. Nggak bisa. Imamah disertai ilmu. Jenggot aja nggak boleh pakai jenggot sama guru kita. Nggak boleh jenggot nyamain orang tua. Nanti masih muda ya. Nggak boleh pakai jenggot-jenggot yang gede. Ya. Karena belum pantas. Ya. Jenggot disertai, nggak boleh bercanda, nggak boleh ngomong sembarangan, nggak boleh ngerokok. Ini jenggotan ngerokok. Sampai biru lagi tuh rambut dengan rokok. Nggak pantas, tangannya pada hijau. La haula wala quwata illa billah. Kita ngomong gimana nih? Ya. Itu dia dilarang, nggak pantas. Ya, nggak pantas dengan martabatnya, dengan umurnya, dengan apa yang dikerjain. Dia mau ambil sunnah tapi saleh. Saleh. Nah, maka guru-guru yang orangnya Habib Hasan Syatri, Habib Yahya nggak mau ngasih, jangan pakai imamah, jangan pakai, karena kita takut nyalahgunain. Belum sampai ilmu kita ke situ. Belum bisa kita wibawa, belum bisa kita orang yang betul-betul istiqamah. Kalau dia istiqamah, kita jempolin dia. Ilmu ada. Pakaian cakep, rapi, wibawa, nggak bercanda, nggak ketawa, nggak rokok. Orangnya istiqamah, ilmu ada, akhlak ada. Oh, cakep banget. Oh, dia pakai jubah imam masing ngerokok, masing canda, masing jangan percaya deh. Jangan percaya. Dari mana dia pakai ilmu? Kosong ilmunya, nggak ada. Dia pakai pakaian doang. Ya. Nah itu fadilatul imamah besar pahalanya kalau betul-betul disertai dengan ilmu, dengan amal soleh, dengan akhlak dan adab, dan dia jauhin kemungkaran, kemakruhan ditinggalin. Ya. Nah itu baru fadilahnya dapat. Ya, dapat. Maksudnya supaya kita memakai pakaian imamah itu di zaman Yahudi dan Nasrani, ajam, membedakan umat Islam dengan pakaian orang-orang Yahudi. Beda. Umat Islam pakai imamah, Yahudi pakaiannya lain, kepalanya di sini,
Ada yang pakai runcung gitu. Nah, itu Islam pakai imamah. Mudah-mudahan nanti kita ulang lagi bab yang ke-13. Wallahu a'lam bishawab. Sirrul Fatihah. Bab 13. Catat, tandain. Bab 13. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق الله